Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini kita kembali lagi berjumpa dalam Bina Iman Kasih Shalom. Senang sekali saya dapat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara saat ini. Maka Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang tak pernah henti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami, orang-orang yang berdosa. Maka ya Tuhan, pada saat ini kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kami hendak mendengar, kami rindu mendengar sabda Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini dapat kami ingat, dapat kami renungkan, dan bisa kami buahi dalam kehidupan kami sehari lepas hari sebagai orang percaya kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup. Amin. Saudara, pada saat ini perenungan kita bertemakan Kristen yang mengkristus. Bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Saya akan membacakannya bagi saudara. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikian Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang tokoh dunia yang berasal dari Italia yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh anti kekerasan, di mana dalam perjuangannya untuk kemerdekaan India dari jajahan, ia menggunakan strategi yang bersifat non-kekerasan atau tanpa kekerasan. Yang menarik saudara dari Mahatma Gandhi adalah salah satu yang membuatnya semakin kuat menegakkan nilai anti kekerasan yang diperjuangkannya adalah Kristus. Mengapa? Karena Gandhi mengatakan bahwa ia seorang yang mencintai Kristus, meskipun dia bukan pengikut Kristus atau biasa disebut Kristen. Yang menarik, Bapak Ibu Saudara, yang ia katakan lagi kepada orang-orang bahwa Kristus bukan hanya milik kekristenan, tetapi milik seluruh dunia. Kenapa ia mengatakan demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, Gandhi melihat bahwa hidup Kristus menunjukkan kesempurnaan kebajikan, yang kasihnya ditujukan pada seluruh umat manusia, dan dia memiliki bersifat rela berkorban, dan tidak menggunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan. Namun mirisnya Bapak Ibu Saudara, Gandhi sangat keras menolak bahkan membenci orang Kristen karena pengalamannya yang mengecewakan terhadap hidup orang Kristen yang tidak hidup seperti Kristus. Ketika Gandhi mulai ingin tahu lebih dalam dan ada kemungkinan untuk menjadi seorang Kristen, ia memutuskan untuk menghadiri kebaktian di gereja. Namun sayangnya ketika ia sampai di pintu gereja, penatua gereja itu berkata kepadanya, menurut
menurutmu kemana kau pergi orang kafir? Tidak ada tempat lagi bagi orang kafir di gereja ini. Keluar dari sini atau aku akan menyuruh orang melemparmu dari tangga. Bayangkan Bapak Ibu, Mahatma Gandhi baru saja mengenal dan tersentuh dengan kesaksian kehidupan Kristus yang melambangkan kasih. Tetapi di satu sisi, dia menyaksikan sendiri bagaimana pengikut Kristus atau orang yang disebut Kristen itu tidak meneladani nilai-nilai Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara, tentu perjumpaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Mahatma Gandhi berbeda dengan perjumpaan Simon Petrus dengan Cornelius yang merupakan seorang perwira pasukan Italia. Dalam bacaan kita pada saat ini, Kisah Para Rasul 10 ayat 44-48. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 10 ini berbicara tentang di mana Cornelius, seorang non-Yahudi yang bersama seisi rumahnya takut akan Allah dan selalu memberikan sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia mengalami perjumpaan dengan seorang malaikat Allah yang masuk ke rumahnya. Lalu malaikat itu memanggil Cornelius untuk memintanya menjumpai Simon Petrus. Rupanya yang menarik, saudara, yang mendapatkan penglihatan itu tidak hanya Cornelius, tetapi penglihatan itu juga didapati oleh Petrus juga. Sehingga kalau kita baca pada ayat sebelumnya, sebelum ayat 44 dan 48, di situ ditunjukkan Petrus mendapatkan penglihatan dari ilahi, yaitu ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung, dan di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata dan burung. Lalu terdengar suara berkata kepada Petrus demikian, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Ketika Petrus mendengar itu, dia menjawab bahwa ia belum pernah memakan yang najis dan haram. Di sini, Petrus sesungguhnya belum paham arti dari penglihatan itu, sampai akhirnya dia berjumpa dengan suruhan Cornelius, dan dia ikut ke Kaisarea berjumpa dengan Cornelius beserta seisi rumahnya yang terdapat saudara dan sahabatnya. Ketika Petrus dan Cornelius berjumpa, Petrus pun bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ketika Petrus sedang menyaksikan bagaimana tentang Injil itu, kabar keselamatan itu, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Roh Kudus tercurah ke atas bangsa-bangsa yang membuat orang-orang dari golongan sunat yang menyertai Petrus itu tercengang. Akhirnya Petrus pun merespon kejadian itu dengan mengatakan demikian. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ini menegaskan, saudara, bahwa tidak ada yang bisa mencegah kasih karunia Allah kepada seluruh manusia, terlepas apapun latar belakangnya. Bila kita melihat yang dilakukan Simon Petrus, ia tidak menolak Cornelius yang notabene-nya dia adalah seorang non-Yahudi. Karena orang Yahudi biasanya, kebiasaannya menurut tradisi tidak boleh bergaul dengan non-Yahudi. Bahwa orang non-Yahudi, orang yang di luar Yahudi itu dianggap kafir dan najis. Tetapi yang menarik adalah Simon Petrus meneladani Kristus yang kasihnya terbuka bagi siapapun, yang tidak membedakan siapapun atas dasar golongan atau latar belakang apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini mengajarkan kita bahwa mungkin orang yang kita anggap berbeda, baik secara iman, kepercayaan, golongan, yang mungkin kita lihat bahwa mereka bukanlah orang Kristen, sebenarnya Allah juga mengasihi mereka dan Allah juga bisa memilih mereka. Tetapi di lain sisi, kenapa mungkin mereka tidak menjadi orang Kristen atau kita melihat mereka bukan sebagai pengikut Kristus, bisa jadi mereka belum mendapatkan akses yang baik untuk berjumpa dan mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Atau mereka mungkin sudah sedikit mengenal Kristus, tetapi mereka belum tahu
harus apa dan kemana untuk bisa benar-benar masuk menjadi bagian dalam Kristus. Dan inilah tugas kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, tugas kita bersama, bahwa dengan identitas diri kita sebagai pengikut Kristus, maka kita seharusnya juga memperjumpakan Kristus dengan saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal dan mengalami Kristus. Tentunya, ketika kita mau memperjumpakan Kristus dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, bukan dengan cara yang radikal, di mana kita mengajak atau memaksa orang harus ikut dan percaya kepada Kristus. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memperjumpakan Kristus pada mereka dengan kasih yang diajarkan Kristus, yang dimana kita hidupi dan nyatakan setiap hari. Sikap dan laku hidup kita yang terbuka, yang seperti dilakukan Simon Petrus, itu bisa menjadi cara bagaimana kita memperjumpakan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jika kita melihat Simon Petrus, ia tidak keras pada penilaiannya yang dia pegang selama ini, di mana orang non-Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi Simon Petrus malah terbuka pada kehendak Allah, di mana dia menerima Cornelius dan seisi rumahnya. Dengan iman dan kasih Kristus yang dia alami dan diajarkan oleh Kristus, membuat Simon Petrus mau membuka diri pada orang yang berbeda dengan. Simon Petrus juga mau menyaksikan, Bapak Ibu Saudara, tentang Kristus kepada Cornelius yang berbeda bangsa pada saat itu, di mana ini menjadi momen keselamatan Allah itu bersifat inklusif, bukan eksklusif. Keselamatan Kristus itu diberikan, dinyatakan, dan merengkuh serta merangkul seluruh ciptaannya yang tidak dibatasi oleh apapun. Bahwa Allah sesungguhnya tidak membedakan dan membatasi siapapun untuk menerima kasih dan keselamatannya. Rohnya bekerja pada siapa saja. Rohnya bekerja melewati siapa saja. Melewati apa saja. Dan dengan cara apa saja. Tentunya dengan setiap pribadi yang memiliki sikap dan hati yang terbuka dan penuh kesungguhan kepadanya. Biarlah Bapak Ibu Saudara, setiap kita menjadi orang Kristen yang inklusif, yang percaya kepada Kristus dan menerima keselamatannya, tetapi bukan untuk menghakimi dan menolak sesama. Tetapi kita dapat memperjumpakan kasih Kristus yang menyelamatkan kepada sesama yang belum mengenal Kristus. Dan siapapun itu orangnya, dengan cara kita mengasihi dengan terbuka dan bersaksi dengan kerendahan. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita belajar seperti Simon Petrus yang terbuka kepada Cornelius. Sehingga kasih Tuhan, keselamatan Tuhan itu boleh dirasakan oleh seluruh ciptaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memperlengkapi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang universal. Bahwa kasih Tuhan bukan berdasarkan dengan golongan atau latar belakang apapun. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa sebagai anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, maka kami juga punya tugas yang sama untuk melakukan itu kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mau menyebarkan, mau menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Agar kasih itu bisa dirasakan oleh seluruh ciptaan di dunia. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bina Iman Klasik Solo pada saat ini. Sampai jumpa lagi pada Bina Iman Klasik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.